Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Mama, Saudara semua yang ada di mana-mana tempat, kita berjumpa kembali di suasana yang tentu dengan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Tetap kita bersuka cita di dalam Tuhan, karena Tuhan tetap setia menolong, menjaga, melindungi, memberkati saya dan saudara. Haleluya. Mari kita ada di dalam misbah doa dan renungan, dan saya akan membagikan sedikit firman Tuhan, dan kita masuk di dalam pergumulan dan doa bersama. Untuk itu mari kita berdoa. Haleluya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang tetap setia, yang tidak pernah ingkar janji, yang tidak pernah berubah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kepemimpinan Tuhan bagi kami untuk terus ada dan melangkah di tahun 2022 ini. Haleluya. Terima kasih, walaupun tentu Tuhan banyak hal yang sedang kami hadapi. Salah satu adalah pandemi COVID-19 yang munculnya varian baru dari corona ini, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan Allah yang tetap setia dan tidak pernah berubah, memberikan pertolongan dan indah tepat pada waktunya. Haleluya. Mari Tuhan, dalam misbah doa dan renungan ini curahkan kuasa-Mu lewat Roh Kudus yang bekerja, memberkati, meneguhkan setiap penyembahan, pujian dan doa, pemberitaan dan kesaksian, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kami semua. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan ini sembahyang doa kami dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan. Dalam misbah doa dan renungan kali ini, kita akan membaca dan sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Dan tentu kita sudah pernah mendengarkan bagian firman Tuhan ini, kisah tentang Paulus dan Silas yang mengalami penderitaan dalam melayani pekerjaan Tuhan, tetapi Tuhan menyiapkan kemenangan bagi mereka. Haleluya. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Ayat yang ke-23, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara itu diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman yang lain mendengarkan mereka. Tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Puji Tuhan. Haleluya. Satu kisah yang sangat menarik dan sangat luar biasa. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, saya memberikan tema kali ini dalam misbah doa dan renungan, yaitu menderita di dalam melayani, tetapi kemenangan disiapkan Tuhan. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, dalam konteks bacaan atau kisah ini, bahwa Paulus dan Silas mereka mengalami satu tantangan, beban, persoalan, menderita di dalam mereka melayani. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, bahwa kita sudah tahu bahwa kisah ini bahwa diawali dengan oleh karena mereka menantang seorang perempuan yang didirikan sebagai ilah Allah oleh para tokoh-tokoh ataupun pengusaha-pengusaha ataupun penguasa-penguasa di kota itu, oleh karena mereka mencari rezeki lewat petenung, ramalan dan semua itu. Sehingga disinilah berhadapan dengan Rasul Paulus yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan Kristus Yesus Tuhan sebagai juru selamat, sebagai sumber keselamatan, sumber berkat. Kemudian di sini mereka merasa bahwa ini satu tantangan bagi mereka, dan ini satu hambatan bagi mereka untuk mereka memperoleh satu rezeki. Dan ini kemudian Paulus dan Silas difitnah, kemudian mereka sesuai dengan bacaan kita, sesuai dengan renungan ini secara keseluruhan, bahwa mereka didera, kemudian mereka dijebloskan ke dalam penjara. Dalam situasi demikian, di dalam melayani, dalam penderitaan, dalam suatu situasi tantangan itu, tidak membuat Paulus dan Silas kecut ataupun gentar ataupun goyah, tetapi satu kebiasaan yang mereka lakukan adalah di mana mereka dikatakan di sini, menurut kisah di sini, bahwa di saat jam tengah malam mereka berdoa, mereka memuji Allah, mereka bernyanyi, mereka menyembah Allah. Itu satu wujud tanda bahwa mereka mengandalkan Tuhan. Ada doa, ada pujian, ada kesaksian,
dan ada penyembahan kepada Allah. Dan kemudian kalau kita baca selanjutnya, bahwa mereka juga tetap bersaksi tentang Yesus Tuhan satu-satunya juru selamat. Bapak saudara kekasih Tuhan, kita sebagai orang-orang yang melayani, hamba-hamba Tuhan, para pendeta dan lain sebagainya, orang yang melayani gereja Tuhan, di zaman akhir, di tengah tantangan yang kita hadapi secara global, baik itu juga dampak daripada pandemi COVID-19, munculnya varian baru dan lain sebagainya, tantangan di mana gereja mengalami himpitan, pekabaran ini menjadi suatu mendapat hambatan sana sini. Tetapi kita belajar daripada kisah ini, di mana ada satu kemenangan yang Tuhan berikan, Tuhan siapkan. Di balik menderita di dalam melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan siapkan kemenangan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan hambanya, anak-anak Tuhan, gerejanya dihina, difitnah, ataupun didera dan mengalami tantangan. Tapi di balik persoalan tantangan itu ada mujizat, ada perkara Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Allah yang telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus yang adalah Tuhan Sang Juru Selamat itu sendiri. Bapak saudara kasih Tuhan, ini satu hal yang kita belajar di sini, bahwa di tengah tantangan, di tengah beban, di tengah persoalan apapun itu, tidak membuat kita kecut, tidak membuat kita gentar dan takut, tidak membuat kita lemah, tidak membuat kita untuk mengurangi akan setiap persekutuan kita dengan Tuhan. Berdoa, menyembah Tuhan, memuji Dia, dan terus bersaksi tentang Injil kebenaran Allah, bersaksi tentang Injil keselamatan, bersaksi tentang kabar baik, bersaksi tentang nama Yesus yang berkuasa, bersaksi tentang Allah Tritunggal yang telah datang ke dalam dunia pada waktu yang lalu, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang akan datang yang kedua kali, yang memberikan jaminan kemenangan, yang memberikan jaminan keselamatan bagi saya dan saudara. Mama saudara Tuhan, apapun masalah persoalan yang kita hadapi, masalah dampak kembali virus corona, muncullah varian baru dan semua situasi berimbas kepada sendi-sendi kehidupan, bahkan kepada gereja Tuhan dalam pelayanan dan lain sebagainya. Tetapi ingat bahwa tidak mengurangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Wujud yang dilakukan oleh Paulus dan Silas adalah masalah persoalan itu mereka dirantai, mereka dipasung kakinya, tetapi mereka terus memuji Allah, mereka terus berdoa, mereka terus bersaksi, dan mereka terus menyatakan kemuliaan Allah lewat firman Tuhan yang terus menyatakan kemuliaan. Dan disinilah kunci kemenangan yang Tuhan beri. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah membiarkan gerejanya, hamba-hambanya, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya difitnah, diejek, diolok, bahkan didera, bahkan dihambat. Karena semakin semua itu terjadi, Allah turut bekerja dengan cara yang sangat luar biasa. Percaya Bapak saudara kasih Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang melayani, percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia tetap setia. Dia telah berkata dalam firman-Nya sebelum Dia terangkat ke sorga, Matius 28 ayat 18, segala kuasa baik di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Yang selanjutnya dikatakan pada ayat 19 dan 20, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya, penyertaan Tuhan. Itulah yang dirasakan oleh Paulus dan Silas. Dan bukti kemudian daripada penderitaan kemenangan Tuhan berikan, ataupun Tuhan memberikan kemenangan adalah yang pertama di sini, Tuhan hadir dengan cara yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Terjadi kegoncangan yang dahsyat, hadirat Allah turun, di mana terjadi gempa bumi, rantai-rantai penjara belenggu-belenggu, sendi-sendi roboh, pintu-pintu terlepas, dan disitulah terjadi suatu hal yang sangat luar biasa. Yang kedua mereka peroleh kemenangan adalah di mana terjadi satu hal kemenangan jiwa-jiwa. Kepala penjara yang kita baca selanjutnya, kepala penjara dan seisi rumahnya, mereka melihat peristiwa itu, mereka tahu ada satu pribadi yang bekerja. Dan kemudian kalau kita baca ayat yang selanjutnya, pada ayat yang ke-30 dikatakan, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, itu Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahnya. Haleluya. Lewat kesaksian yang disampaikan oleh Paulus dan Silas di tengah situasi yang ada, dia perkara mujizat yang pertama tadi, Tuhan Allah hadir dengan cara yang dahsyat dan luar biasa mujizat itu. Maka disinilah satu hal yang telah terjadi. Kepala penjara dan seisi rumahnya, mereka percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat, sumber keselamatan, sumber penentu keselamatan di surga itu. Maka mereka mengalami suatu perubahan hidup, yaitu mereka percaya dan diberkati dan dipulihkan dan mendapat jaminan keselamatan lewat
satu proses penderitaan yang dialami oleh hamba-hamba Allah. Bapak Mama Saudara, kalau kita baca selanjutnya, kita menemukan di sini juga bahwa kemudian bahwa hal yang ketiga, Rasul Paulus dibebaskan oleh orang-orang yang tadi menfitnah, menganiaya dia. Para penguasa kota datang dan kemudian gemetar, dan mereka datang tersungkur dan mereka membawa diri, dan kemudian mereka melepaskan Paulus dan Silas. Bukti bahwa di balik penderitaan dalam melayani Tuhan, Tuhan menyediakan kemenangan bagi kita semua. Di tengah persoalan beban apapun, pribadi, rumah tangga, persoalan beban hidup apapun yang kita hadapi, entah bisnis, usaha kita dampak daripada virus corona, beban hidup bangsa negeri kita, dan kita terus bersama pemerintah mendukung upaya-upaya lewat langkah-langkah yang dibangun, vaksinasi, semua segala pergumulan-pergumulan. Kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dengan segala cara yang ajaib dan luar biasa. Yang penting di sini, jangan lupa berdoa, jangan lupa untuk membaca merenungkan firman Tuhan, jangan lupa untuk terus memuji Tuhan, bersyukur atas kepemimpinan Tuhan, dan tetap percaya atas kedaulatan otoritas Tuhan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia juru selamat dunia satu-satunya, Dialah satu-satunya yang ditetapkan oleh Allah. Dialah Allah sendiri yang menjadi manusia untuk menyelamatkan, menolong saya dan saudara, yang memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, percaya di tengah situ apapun pergumulan persoalan apapun, kita percaya bahwa Tuhan tetap setia dan tidak pernah berubah, dan Dia tidak pernah ingkar janji. Dia menolong, memberkati, melindungi, menjaga saya dan saudara. Dengan lewat renungan firman Tuhan yang sederhana ini meneguhkan, menguatkan, dan menjadi berkat bagi kita semua di tengah beban pergumulan, terkhusus bagi gereja, pelayanan hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, apapun model bentuk cara yang kita bangun melayani. Percaya dalam hal kita mengalami tantangan penderitaan dan melayani, belajar daripada kisah ini bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata. Dia punya pekerjaan, Dia punya wilayah pelayanan, Dia punya bagian pelayanan. Dia akan berotoritas, berhadirat, menyatakan kuasa perkara mujizat bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi banyak jiwa dimenangkan, bagi hal-hal yang luar biasa Dia buat. Keajaiban itu datang daripada pihak pemilik segala kuasa otoritas dalam nama Tuhan Yesus, menolong, memberkati, menjaga, melindungi saya dan saudara sebagai hamba-hamba yang melayani, yang terus melayani. Karena itu mari kita tetap teguh dengan Tuhan, karena firman Tuhan berkata bahwa setiap persekutuan kita dengan Tuhan, keteguhan kita dengan Tuhan, kita tidak goyah, maka jeripaya kita diperhitungkan oleh Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Bapak Ibu Saudara, kiranya lewat renungan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, dan mari ada di hadapan hadirat Tuhan dan kita berdoa. Haleluya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ada di hadapan hadirat-Mu Bapa. Di tengah pergumulan-pergumulan kami hadapi, perjalanan kami berada dan terus melangkah di tahun 2022. Di sana sini banyak tangisan air mata, kedukaan sana sini, dan juga banyak dampak daripada virus corona ini. Muncul varian baru dan sana sini, mengkhawatirkan, menggelisahkan. Tapi kami belajar atas semua yang ada. Di tengah pergumulan-pergumulan juga banyak orang-orang atau orang-orang yang melayani Tuhan tetapkan. Gereja Tuhan, hamba-hamba Allah mengalami berbagai macam penderitaan, tantangan, beban, persoalan di dalam memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik, menyatakan kemuliaan Allah kepada dunia. Tetapi belajar daripada kisah firman Tuhan yang hebat dan luar biasa Paulus dan Silas. Mereka menderita dalam melayani, tetapi Tuhan menyediakan, Tuhan memberikan kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas segala firman Tuhan yang luar biasa ini. Mari Tuhan memberkati, menjadi berkat bagi kami semua. Di tengah pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi, kami minta ulurkan tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah Tuhan dengan tangan kasih-Mu dan otoritas dan kuasa-Mu dalam nama Yesus sebagai sumber penolong, sumber berkat itu, menolong, memulihkan, menyembuhkan setiap pribadi demi pribadi dimanapun berada, khususnya di Indonesia dan Sabang sampai Merauke. Mari Bapak Tuhan tolong di sana, di rumah-rumah sakit, di ruang-ruang isolasi, dimanapun Tuhan, ada tangan Tuhan di sana, memberikan pertolongan, memberikan kesembuhan, memberikan perkara-perkara mujizat yang ada di dalam nama Yesus. Pertolongan hal-hal yang dibangun oleh pemerintah lewat upaya-upaya, lewat di mana penyebaran vaksin. Tuhan berkati, kuduskan jamaah dengan kuasa darah-Mu, memulihkan, menyembuhkan, dan menyehatkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan demi nama-Mu, otoritas dan kuasa-Mu, biarlah dengan kehendak-Mu,
kuasa-kuasa kegelapan ataupun cara-cara pekerjaan ini semua dihalaukan. Bahkan segala bentuk virus-virus kutuk-kutuk ini diangkat, dicabut, dan Engkau berotoritas dan Engkau punya kuasa. Engkau lah pemilik segala kuasa baik di sorga dan di bumi. Terima kasih, kami percaya atas semua itu Tuhan. Bahkan juga beban pergumulan hidup yang lain, sakit penyakit apapun yang lain, Tuhan jamah di sana dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa atas kuasa dan kehendak dan otoritas-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah berubah, Engkau tidak pernah ingkar janji, Engkau tetap setia. Dan kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Berkati pemerintah dengan setiap program-program pelayanannya, upaya-upaya yang dilakukan dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah demi kesejahteraan umat dan masyarakat bangsa ini. Berkati Tuhan segala rombongan dari dalam luar negeri untuk menolong bangsa ini, segala kekuatan kuasa yang dihancurkan dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dan Tuhan berkati seluruh pekabaran ini di seluruh dunia, bangsa kami Indonesia dan sama sampai Merauke, gereja Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani lewat pujian, doa dan penyembahan, khotbah-khotbah, pelayan-pelayan apapun instrumen pelayan diberkati, dikuduskan. Biarlah untuk kemenangan jiwa-jiwa, sebagaimana amanat agung Tuhan, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan kami percaya Tuhan, Injil ini harus disebarluaskan di tengah tantangan persoalan di akhir zaman ini. Tuhan nyatakan kemuliaan, mujizat-mujizat terjadi, jiwa-jiwa dimenangkan, orang banyak bertobat, semua mengakui. Pada akhirnya semua lutut dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan, dan hormat demi hormat kemuliaan bagi Allah Bapa. Yesus akan datang kembali sebagai Tuhan dan Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun beban persoalan yang sedang kami percaya di dalam nama Yesus ada perkara dan mujizat yang sedang terjadi. Haleluya. Ini sembahyang doa kami Bapa. Ada begitu banyak pergumulan dan doa. Kami percaya Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Terpuji nama-Mu di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapa, saudara kasih Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan dalam mesbah doa dan renungan dan pergumulan doa kita bersama. Dan sekali lagi kita tetap teguh dalam Tuhan, percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dengan cara Tuhan yang sangat luar biasa. Yang penting kita tetap berdoa, terus merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, terus melakukan firman Tuhan, terus hidup di dalam pujian, doa dan penyembahan, terus hidup terus di dalam teguh dalam Tuhan. Percaya persekutuan kita dengan Tuhan, jadi supaya kita tidak akan pernah sia-sia. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan berjumpa pada waktu yang akan datang, dan Tuhan Yesus senantiasa menjaga, melindungi, memberkati Bapak Mama saya dan saudara. Haleluya. Shalom.